Ya, setelah ditutup sekian lama untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona, pemerintah sempat membuka kembali tempat-tempat wisata secara terbatas. Namun pembukaan ini menimbulkan kekhawatiran timbulnya klaster wisata. Seperti usai libur panjang akhir pekan beberapa waktu lalu, di mana jumlah kasus baru COVID-19 sempat melonjak tinggi. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Ari Juliano Gema. Selamat sore Pak Ari, bisa mendengar suara kami? Ya, selamat sore Fani. Ya, Pak Ari, ini dengan dibukanya kembali tempat wisata di sejumlah daerah di saat angka kasus COVID-19 yang terus meningkat. Bahkan hari ini rekor Pak, 4.100 angkanya. Apa saja langkah dan kebijakan untuk mencegah terbentuknya klaster wisata? Jadi dalam hal ini memang Kemenparekraf terus-menerus melakukan upaya evaluasi dalam hal ini, termasuk juga dukungan dan fasilitasi kepada daerah-daerah wisata tersebut. Salah satunya adalah dengan membuat panduan teknis berkenaan dengan pelaksanaan protokol kesehatan di sektor-sektor usaha pariwisata khususnya. Dengan demikian kita berharap nantinya pelaku-pelaku usaha di sektor pariwisata tersebut itu bisa mengikuti panduan teknis tersebut dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan di usahanya masing-masing sehingga bisa menekan atau minimalisir penyebaran COVID itu sendiri. Nah, di sanalah sebenarnya upaya kita dalam rangka menekan penyebaran atau peningkatan kasus COVID tersebut. Ya, lalu Pak Ari, ini di masa pandemi ini langkah apa saja Pak yang dilakukan untuk memastikan agar pariwisata Indonesia ini tetap berjalan? Jadi memang pada dasarnya ini sangat tergantung pada peran aktif dari pemerintah daerah. Mengenai masalah pembukaan, penutupan juga kan sebenarnya sangat tergantung pada pemerintah daerah. Itulah mengapa kemudian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencoba mendukung melalui berbagai programnya, antara lain misalnya tadi kita sampaikan program CHSE dalam hal ini Cleanliness, Healthy, Safety, dan Environmental, yang dimana kita mencoba untuk supaya nantinya tempat-tempat wisata tersebut itu mengutamakan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Sehingga dengan demikian, ketika nantinya tempat wisata tersebut memang dibuka untuk publik kembali, itu meraih kepercayaan publik, karena publik merasa aman dan nyaman dengan adanya persiapan-persiapan yang telah dilakukan sebelumnya antara pemerintah daerah dengan didukung dan difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, lalu Pak Ari, kita akan berbicara mengenai anggaran, tapi sebelumnya jika memang ada peraturan yang sudah dibuat begitu terkait bagaimana atau panduan cara menjalankan pariwisata di masa pandemi ini, apa yang akan dilakukan jika ada tempat wisata ataupun daerah yang kedapatan melanggar begitu Pak, menyebabkan banyaknya warga berkumpul di tempat wisata? Itu tindak lanjutnya seperti apa nanti Pak? Ya, tentu saja hal ini sangat tergantung pada peran aktif pemerintah daerah sekali lagi, karena di daerah itu penguasa atau yang punya otoritas untuk menegakkan ketentuan atau peraturan tersebut adalah pemerintah daerahnya. Itulah mengapa kemudian pemerintah daerah kita berharap dan terus-menerus kita sampaikan agar melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan dari pembukaan wisata tersebut, termasuk juga pelaksanaan protokol kesehatan di sana. Dan apabila memang ternyata terjadi peningkatan seperti yang telah terjadi di beberapa tempat, mungkin memang kita bisa melihat kembali, dalam hal ini pemerintah pusat kan setiap minggunya itu membuat kategorisasi mengenai zona, di mana ada zona merah, kuning, oranye, dan hijau. Dan memang ketika mereka sudah masuk zona merah, itu sangat disarankan untuk dipertimbangkan untuk dilakukan pembatasan lebih ketat atau bahkan penutupan sama sekali. Dan itu sekali lagi merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Ya, Pak Ari, berbicara mengenai anggaran, ini Kemenparekraf telah menyiapkan anggaran sebesar 100 miliar rupiah Pak untuk ruang isolasi dan juga penanganan pasien COVID-19 di sejumlah hotel. Apakah ini termasuk langkah yang diambil untuk menyelamatkan industri perhotelan yang memang terkena dampak yang cukup signifikan karena pandemi ini? Ya, dalam hal ini sebenarnya tujuan utamanya adalah membantu pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19. Yang mana target kita bekerja sama dengan hotel itu adalah untuk menjadi tempat isolasi bagi pasien OTG, orang tanpa gejala. Yang mana selama ini orang tanpa gejala ketika dideteksi positif COVID itu memang selama ini disarankan untuk isolasi mandiri di rumahnya. Namun karena kemudian ternyata timbul klaster-klaster keluarga, itulah mengapa kemudian pemerintah pusat mengambil kebijakan agar dalam hal ini untuk daerah-daerah yang memang
penyebarannya masih tinggi, maka kita dari Kemenparekraf akan mensupport atau mendukung melalui penyediaan hotel-hotel dalam hal ini sebagai tempat isolasi bagi pasien atau orang tanpa gejala tersebut yang dinyatakan positif COVID untuk diisolasi di sana, beserta juga dengan tenaga kesehatannya. Sehingga nantinya yang kita harapkan memang dengan kerjasama dengan hotel tersebut juga termasuk membantu hotel tersebut dalam menggerakkan roda ekonominya kembali. Oke, lalu Pak Ari, ini di masa pandemi bagaimana pula Kemenparekraf meregulasi kebijakan untuk sektor ekonomi kreatif, Pak? Seperti misalnya UMKM. Iya, jadi memang untuk di sektor ekonomi kreatif kita melihat bahwa saat ini memang ketika misalnya dalam beberapa sektor usaha, dalam hal ini misalnya kafe, restoran seperti itu memang terlihat penurunan karena ada pembatasan-batasan. Namun kalau kita lihat makanan atau minuman non restoran atau kafe seperti itu gitu ya, itu mengalami peningkatan. Nah, peningkatan itu misalnya ternyata disebabkan oleh peningkatan adanya transaksi online. Jadi ternyata transaksinya bukan datang ke tempat dan makan di tempat, tapi ternyata pemasaran makanan atau minuman online. Itulah mengapa kemudian kita melihat bahwa memang transformasi digital ini memang penting untuk dikedepankan dalam rangka agar teman-teman di sektor ekonomi kreatif ini mulai beradaptasi dengan keadaan saat ini, di mana kontak fisik itu sangat diminimalisir dengan adanya kebijakan jaga jarak, memakai masker dan segalanya itu dan sebagai macam itu, agar kita kedepankan adalah penggunaan teknologi digital tersebut, sehingga nantinya hal-hal yang bersifat yang sektor-sektor ekonomi kreatif ini kita harapkan itu bisa berkegiatan di masalah digital ini. Contohnya misalnya kita melihat bahwa kalau misalnya tadi pemesanan makan minuman itu bisa melalui pemasaran melalui digital. Lalu kemudian film dan musik misalnya itu bisa kita salurkan melalui streaming misalnya, teknologi streaming seperti itu. Termasuk juga bagaimana teman-teman di sektor-sektor seni rupa, kemudian fotografi dan lain-lain yang selama ini mungkin berpameran secara langsung gitu, offline. Nah, kita bisa coba create suatu pameran atau pertunjukan secara online seperti itu. Jadi memang saat ini pemerintah khususnya memang mendorong agar terjadinya transformasi digital ini bagi peningkatan atau pertumbuhan teman-teman di UMKM tersebut sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih optimal. Ya. Pak Ari, terakhir ini mengenai komunikasi atau koordinasi dengan pemerintah daerah begitu, yang memang tadi sempat disebutkan juga di awal bahwa dibutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan peraturan ini, dan sejauh ini bagaimana Pak koordinasi dengan pemerintah daerah? Koordinasi dengan pemerintah daerah terus terang memang dilakukan secara intensif setiap minggu, hampir setiap minggu gitu kita melakukan rapat secara online gitu ya dengan beberapa kepala daerah dalam hal ini baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi dalam rangka untuk supaya terus-menerus kita melihat bagaimana sebenarnya memantau, mengevaluasi dan memonitor perkembangan dari pembukaan tempat-tempat wisata yang saat ini sudah ada maupun yang direncanakan untuk dibuka nantinya ke depan. Sehingga kita harapkan nantinya semua bisa kita persiapkan dalam hal ini ketika misalnya ada penyebaran klaster baru, lalu kemudian tentu saja harus kita ambil tindakan secara cepat, dan juga kalau untuk ke depan kalau ada yang mau dibuka kembali, tentunya kita akan melihat seberapa besar dukungan yang diperlukan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ari Juliano Gema selaku juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Selamat sore, Pak.